yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua dalam ibadah pencurahan kuasa Roh Kudus, dalam ibadah live streaming yang kami siarkan di Facebook Pendeta Yeremia Krismanto. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini secara live streaming di rumah dan bersama-sama dengan keluarga besar Jemaat RBC selama 10 hari ke depan kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan ini, ya, jam 6 sore sampai dengan jam 6-7 malam. Khususnya hari Minggu kita kembali kepada ibadah raya di pukul 7 pagi. Oke, mari kita akan sama-sama belajar tema utama dari ibadah kita malam ini adalah karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Ya, ini tema utama, karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar di subtema tentang bagaimana karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya yang memimpin hidup orang percaya dalam jalan kebenaran. Kita akan lebih dahulu membaca dari nas Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Ini nas tema utama kita. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat yang ke-14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Ayat yang ke-16, ini penting buat kita. Aku akan minta kepada Bapa, kata Tuhan. Kata Tuhan Yesus. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat yang ke-17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan ia akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sore ini, petang ini kita akan sama-sama belajar tentang karya Roh Kudus yang memimpin orang percaya, yang memimpin kehidupan kita semua, memimpin pada kebenaran. Nasnya tadi di akhir ayat, terutama di ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 dari kitab Injil Yohanes pasal 14, kita akan korelasikan dengan teks dari kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Kita akan ulangi membaca ayat ini. Roh Kudus memimpin hidup orang percaya pada kebenaran. Ini bahasan kita pada malam ini. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa. Yang dimaksud dari ayat ini adalah siapa yang diminta? Tuhan Yesus meminta kepada Bapa di sorga. Tentang apa? Dan ia, Bapa kita, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat yang ke-17, yaitu dalam
menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat yang ke-13 dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-16. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Catat baik-baik. Tetapi apabila ia datang, Roh Kudus, penghibur, penolong, Parakletos itu, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini adalah era zaman baru di mana kuasa Roh Kudus itu dinyatakan kepada orang-orang percaya, kepada gerejanya, kepada umatnya. Dan kuasa Roh Kudus memimpin orang percaya di jalan hidup yang dia tempuh, di jalan hidup yang orang percaya hari-hari ini jalani dalam kehidupannya. Dan hari-hari ini bersama-sama kita dibawa kepada situasi kondisi yang tidak mudah, kepada jalan hidup yang memang mengharuskan kita bergumul, kepada jalan hidup yang mengharuskan kita menghadapi kondisi yang susah, sulit. Tetapi tujuan itu harus sampai. Pimpinan itu tetap akan dapat kita nikmati dalam seluruh jalan kehidupan kita, karena memang Dia akan memimpin seluruh kehidupan kita masuk dalam rencananya yang mulia dan dahsyat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, zaman sekarang ini kita mengenal Google Map. Zaman digital sekarang ini kita mengetahui aplikasi ini. Kalau kita berada di satu daerah dan kita sedang mencari alamat tujuan dari apa yang alamat itu kita ingin tuju, begitu, kita bisa buka Google Map dan kita bisa bertanya di situ alamatnya, dan kita akan dipandu. Kita akan dipandu oleh aplikasi ini sampai kepada tujuan. Entah Anda itu setir mobil, entah Anda naik motor, dan aplikasi ini akan menunjukkan arah dengan tepat dan pasti. Bahkan dengan aplikasi ini bisa membaca situasi arus lalu lintas yang kita akan lewati, macet atau tidak. Dan Anda pasti mengetahuinya, karena Anda pernah juga menggunakan aplikasi ini. Ketika belok kiri, aplikasi ini menuntun 200 meter, 100 meter lagi, Anda harus belok kiri. Belok kanan, dan sebagainya terus diucapkan sampai ketika Anda salah jalan. Alat ini juga akan memperingatkan kepada kita, belok kanan kembali, putar balik karena Anda salah jalan. Terus kalau itu
salah jalan akan dibawa kepada situ. Kembali kepada arah yang semula, sebab Anda salah jalur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah alat aplikasi yang canggih di era digital sekarang ini, menunjukkan kepada kita sebuah alamat yang kita belum pernah tahu, dan kita sampai kepada tujuan. Belok kanan kirinya kita dari kasih tahu detail. Kalau kita salah jalur, salah jalan, disuruh belok lagi supaya kita sampai kepada tujuan. Nah, berbeda dengan kuasa Roh Kudus, aplikasi ini bisa hangus, aplikasi ini bisa berhenti, tidak update dan sebagainya. Tetapi kuasa Roh Kudus lebih daripada itu. Ketika kita dibawa pada jalan-jalan hidup yang memang tidak mudah, dalam jalan kehidupan kita, kita selalu akan menikmati pimpinan Roh Kudus dengan pasti dalam kehidupan kita, karena memang Dia akan memberikan petunjuk yang jelas kepada kita. Namun yang menjadi sebuah pertanyaan penting dalam kehidupan kita adalah, apakah kita itu memberikan kesempatan Roh Kudus, kesempatan Tuhan untuk memimpin kehidupan kita di jalan hidup yang kita sedang lalui yang tidak mudah? Seringkali kita lebih menggunakan kemampuan kita, kita lebih menggunakan akal kita, kemampuan kekayaan kita, dibandingkan kita bergantung penuh dengan pimpinan Roh Kudus. Apa yang kita miliki, kemampuan kita bisa salah, tetapi Roh Kudus, Roh kebenaran itu, Dia akan memberikan petunjuk dengan jelas. Jika kita salah arah, Dia akan memberikan peringatan, alarm dengan jelas untuk kembali pada jalan-jalan yang dipendaki oleh Tuhan. Dan buku petunjuk hidup itu adalah firman Tuhan, Alkitab. Tidak boleh kita lupakan. Tiap hari kita harus baca buku petunjuk hidup kita, supaya kita tidak salah arah, dan Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita kepada jalan-jalan yang benar yang memang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya, Roh Kudus akan memimpin kita pada kebenaran. Ini yang akan menjadi pokok perenungan kita. Roh Kudus memimpin kita pada kebenaran. Dulu kita adalah orang berdosa, dulu kita adalah orang yang tidak benar. Setelah kita terima Tuhan oleh karena kita memberi kesempatan pada Roh Kudus untuk kita mempercayai Yesus, dan Roh Kudus itu memampukan kita untuk kita mengucapkan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan itu kita masuk dalam pimpinan di awal hidup kita pada kebenaran. Selanjutnya kita sedang berjalan menuju kepada jalan tujuan hidup kekekalan yang memang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Pimpinan kuasa Roh Kudus sejak kita mulai dari awal pertobatan kita. Setelah bertobat, kita mengalami pertumbuhan iman kita. Setelah kita bertumbuh dari pertobatan kita bisa mulai ambil bagian dalam pelayanan, sampai Tuhan bawa kepada jalan hidup rohani yang bukan hanya bertumbuh, melayani, tapi menjadi orang Kristen yang dewasa. Setelah dewasa, kita menghasilkan buah kekristenan kita, buah-buah dalam jalan kehidupan kita, dan itu terus menerus berulang. Itu pimpinan Tuhan. Awal pertobatan itu karena adalah petunjuk Roh Kudus. Ketika kita masuk dalam pertumbuhan, itu juga pimpinan Roh Kudus. Ketika kita melayani pun,
kita dibawa kepada satu pimpinan Roh Kudus, melayani yang benar, melayani yang menyenangkan Tuhan, motivasi dan sebagainya. Itu adalah pimpinan-pimpinan yang memang Roh Kudus kehendaki dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua alasan Roh Kudus itu memimpin. Roh Kudus itu bisa memimpin kehidupan kita. Ada dua alasan penting. Yang pertama, dia akan memberikan petunjuk dengan jelas karena memang Roh Kudus itu adalah pribadi. Aplikasi Google Map hanya bisa memberikan arahan, dan kecanggihan zaman sekarang ini bisa memasukkan suara, bisa memasukkan data alam dan sebagainya sampai detail begitu. Tapi itu bukan pribadi, dan mungkin bisa salah, mungkin bisa menyesatkan. Padahal jalannya cuma ke situ, tapi kita dibawa kepada putaran-putaran jalan lika-liku yang sebetulnya tadi cuma di situ tuh ternyata alamatnya. Kok Google Map membawa kepada lika-liku dan sebagainya itu. Tetapi Roh Kudus, dia adalah pribadi. Dia pribadi. Kalau dia pribadi, maka dia akan dapat memimpin, menunjukkan arah yang tepat kepada kita orang-orang percaya. Alasan yang pertama, mengapa Roh Kudus itu dapat memimpin kehidupan kita, karena dia adalah pribadi. Kalau dia pribadi, apa yang menjadi bukti, yang menjadi pertimbangan membuktikan bahwa dia Roh Kudus itu adalah pribadi? Dengan cepat saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu dari pertimbangan grammar, ya, atau dalam teks gramatikalnya begitu. Grammar, ya, dalam bahasa Yunani itu kata benda atau kata sifat itu biasanya ada gendernya, entah itu feminin, maskulin atau netral, ya. Nah, dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, kata ganti dari Roh Kudus itu tidak dicatat, ditulis netral. Biasanya kata pneuma itu ditulis netral. Tapi dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 13, di awal ini tadi saya sampaikan ayat ini, tetapi apabila ia itu Roh Kudus dan ditulis ekeino, apabila ia datang, yaitu roh pneuma kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Dari grammarnya saja kita bisa mengetahui bahwa dia itu adalah pribadi dan dicatat dengan kata ganti maskulin, ya, maskulin. Dan yang kedua, karena pertimbangan sifat dasar pribadi kita, pribadi punya pikiran, punya perasaan, dan pikiran Roh Kudus itu cerdas, perasaan dapat didukakan, dan dia punya kemauan, punya kehendak memimpin kehidupan orang percaya. Yang ketiga sekarang, pertimbangan bahwa Roh Kudus itu bertindak sebagai pribadi. Ada banyak ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Roh Kudus itu bertindak sebagai pribadi, karena memang dia adalah pribadi. Ya. Kemudian yang keempat, pertimbangan bahwa Roh Kudus itu mengalami perlakuan seperti pribadi. Mengapa kita dilarang mendukakan Roh Kudus? Karena dia pribadi. Ya. Dalam kitab Efesus itu kita belajar, kalau kita belajar bersama-sama, kita nggak boleh mendukakan Roh Kudus. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dia adalah pribadi yang bisa berduka. Dan alasan yang kedua,
Bukan hanya dia pribadi ketika dia memimpin kita dalam kebenaran, karena memang Roh Kudus adalah Allah dalam Trinitas, dalam Tritunggal, ya, ada kesetaraan Allah Anak, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah Allah. Kalau dia Allah, dan pasti dia akan dapat memimpin kehidupan kita. Manusia, pemimpin saudara, suami saudara, istri saudara, bahkan anak-anak kita mungkin bisa memimpin kita, bisa menolong kita, tapi tidak sedetail dari alasan yang kedua ini, karena dia adalah Allah. Kalau dia Allah, dia mengetahui jauh ke depan dari apa yang akan terjadi. Pernahkah kita berpikir dalam pengalaman-pengalaman yang tidak mudah di tahun ini? Apa yang menunjukkan kalau Roh Kudus adalah Allah? Yang pertama, Alkitab menyatakan sebutan Allah, Tuhan. Roh Kudus itu dapat dipertukarkan atau interchangeable, disamakan begitu. Ketika menyebut Allah, juga menyebut Roh Kudus dan sebagainya. Kemudian Alkitab menyatakan ini. Yang kedua, Roh Kudus memiliki sifat-sifat ilahi. Jelas itu. Sifat-sifat ilahi itu ada dalam diri Roh Kudus karena dia Allah. Yang ketiga, Roh Kudus juga melakukan tindakan-tindakan yang juga Allah lakukan. Misalnya dalam penciptaan. Di penciptaan sebelum terjadi segala sesuatu, Roh Allah melayang-layang katanya. Roh Allah melayang-layang. Ketika apa? Ketika dunia ini belum terbentuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di situ kita menunjukkan bahwa Allah Roh Kudus bertindak, dan tindakan-tindakannya itu melakukan, yang dilakukan itu adalah seperti yang Allah juga lakukan. Saya akan berikan contoh kepada Bapak Ibu Saudara semua, bagaimana seorang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus dalam kebenaran. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10, baca di rumah, perikop ini cukup panjang. Pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-48. Di sana kita akan menemukan seorang yang bernama Kornelius. Ya, dia adalah seorang yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus sehingga dia menemukan kebenaran dalam jalan hidupnya. Menemukan jalan kebenaran dalam hidupnya. Padahal kalau kita membaca dengan detail, Kornelius ini sebetulnya kekristenannya juga baik. Bukan kekristenan yang kemarin sore begitu. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Bapa di sorga, dengan Tuhan. Mari kita telah lebih jauh lagi. Siapa Kornelius? Seorang perwira pasukan Italia. Dia takut karena malaikat menemui dia. Dan dia suruh beberapa orang untuk menemui Petrus. Di tempat yang berbeda, Tuhan berbicara kepada Petrus. Dalam saat teduhnya, dalam doanya, Petrus diberikan penglihatan. Tiba-tiba ada kain lebar dari langit, dan di situ ada binatang-binatang yang haram yang ditunjukkan kepada dia. Dan ada suara yang mengatakan, ambil, makan. Dan itu berulang sampai 3 kali. Petrus bertanya-tanya, ada apa ini? Karena memang dari sejak muda dia gak makan makanan binatang-binatang seperti yang diperlihatkan dalam penglihatan itu. Sampai ketika ada beberapa orang yang disuruh oleh Kornelius datang menjemput dia, baru ngeh dia.
baru bahwa Tuhan sedang menunjukkan kepada dia untuk dibawa kepada Kornelius. Oleh karena apa? Ini adalah perbuatan kuasa Roh Kudus, memimpin hidup seseorang pada kebenaran. Bukan hanya Kornelius dalam peristiwa ini, tetapi juga Petrus yang tadinya dia nggak ngeh, dan memang dia berpikir kekristenan untuk orang Yahudi, jalan hidup yang dimiliki oleh Petrus dan teman-temannya untuk kelompok mereka. Tapi ketika Tuhan memberikan penglihatan binatang-binatang yang haram itu harus disantap oleh Petrus, artinya orang yang bukan Yahudi diterima dalam warga kerajaan Allah. Sehingga sampai dengan kita hari ini, kita bukan orang Yahudi, tetapi Dia, Kristus, memimpin kehidupan kita pada kebenaran. Kebenaran yang kita hidupi harus tetap kuat melekat di kehidupan kita, supaya kuasa Roh Kudus adalah roh kebenaran itu memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar, hal-hal yang akan datang. Karena itu mulai lekatkan diri kita kepada Tuhan. Peristiwa pandemi 19 ini mengharuskan kita ada di rumah. Ada di rumah, tetapi izinkan Dia terus bekerja, supaya dalam keintiman kita dengan Bapa kita di sorga, Dia memampukan kita untuk memberikan apa-apa yang benar, apa-apa yang kita akan pikirkan, apa-apa yang kita akan raih di depan, di kemudian hari. Karena itu saya mengajak untuk kita menanti. Jangan tinggalkan Yerusalem, kata firman Tuhan. Yerusalem itu persekutuan, Yerusalem itu tempat tinggal kita, rumah kita, gereja kita, persekutuan kita dengan teman-teman seiman. Satu hati, temukan janji Bapa. Dan malam ini Roh Kudus berbicara kepada kita. Dia akan memimpin kehidupan kita pada kebenaran. Kebenaran yang akan memimpin kepada tujuan kehidupan kita sampai kepada kekekalan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu.
adalah Roh kebenaran. Apabila Ia datang, Roh kebenaran itu akan memimpin hidup kita kepada seluruh kebenaran. Karena Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi Roh itu mendengar dan Dia mengatakan apa yang Bapa katakan. Dan Roh Kudus itu akan memimpin kehidupan kita di jalan-jalan hidup yang tidak mudah. Dia akan memampukan kehidupan kita, karena kita akan dipimpin kepada kebenaran-kebenaran yang memang kita sedang hidup di dalam kehidupan kita. Dia tidak salah memimpin kehidupan kita, sekalipun hari-hari ini kita dibawa kepada kesulitan, kepada hal yang tidak mudah, kepada hal yang mengharuskan kita tetap tinggal di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah dan sebagainya. Tapi ketahuilah, Dia tetap akan memimpin kita kepada kebenaran. Datanglah kepada Tuhan dengan segenap hati kita malam ini, dan berikan kesempatan untuk Roh Kudus terus bekerja memimpin kehidupan kita. Karena Dia memimpin kehidupan kita pada terang jalan hidup yang memang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bapak, di hari pertama ini kami merindukan kesehatian kami tetap terjaga, komitmen kami tetap terjaga dengan baik. Supaya dengan demikian kami menikmati akan segala sesuatu yang baik yang Tuhan nyatakan kepada kami semua. Kami mengizinkan untuk Engkau terus bekerja Tuhan di hidup kami, di hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Terpuji nama Tuhan, oh Bapa. Pimpinlah Tuhan pada jalan yang benar. Oh, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang datang kepada kami malam ini Tuhan. Biarlah firman-Mu malam ini membekali kami untuk kami boleh melangkahkan kaki kami bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan, menantikan janji Bapa, menantikan janji Bapa memenuhi kehidupan kami. Karena itu Tuhan Yesus, biarlah belajar firman-Mu memberikan pewahyuan yang baru kepada kami. Pimpin hidup kami Tuhan. Terima kasih dari sejak malam ini, besok bahkan sampai kepada Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat RGC yang saya kasihi, kita akan berjumpa hari Sabtu besok jam 6 sore di tempat ini. Ingat ya, jam 6 sore on time kita akan bersama-sama ikuti ibadah pencurahan kuasa Roh Kudus dalam ibadah live streaming. Besok kita akan belajar tentang kuasa Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan
bagi kita orang-orang percaya. Sampai jumpa, Tuhan berkati kita semua dalam ibadah live streaming hari Sabtu besok. Tuhan memberkati kita semua.